Kayaknya bisa. Ya, kayaknya bisa. Oke, terima kasih. Selamat berdiskusi. Izin live, Bapak Ibu. Izin Pak Nizam dan Bu Nurul. Oke, silakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Mala, kita hari ini akan mengadakan fokus group discussion ya, diskusi kelompok terpusat ya, terfokus begitu ya, tentang bagaimana cara Bapak dan Ibu sekalian itu melakukan pembelajaran pengajaran di international class ya, atau kalau di apa namanya bahasa akademiknya English as a medium of instruction. Jadi saya akan apa namanya memandu diskusi kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama saya perkenalkan diri dulu saya. Nama saya Nizamuddin Sadik ya. Tapi biasanya saya menggunakan nama Nizam Sadik saja ya sebagai nama apa namanya nama di udara begitu. Meskipun kadang-kadang kalau saya hanya menulis Nizam saja, kadang-kadang disangka Dirjen Dikti. Ya, kebetulan namanya sama ya. Saya sehari-hari bertugas di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan kebetulan baru saja menyelesaikan studi di University of Southampton, Inggris ya. Jadi kita akan berdiskusi pada malam hari ini terkait dengan perkuliahan yang Bapak Ibu ampu di kelas internasional. Oke, untuk mengawali ini mungkin saya ingin minta Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri dulu ya. Pertama Bapak Ibu itu mengajar mata kuliah apa ya kan? Apakah Bapak belajar mahasiswa di prodi yang sama atau di prodi yang lain? Kemudian berapa lama Bapak Ibu sudah mengajar di program internasional ini? Saya kira beberapa hal itu. Monggo silakan. Kita mulai dulu mungkin kalau di layar saya ini dari Bu Kurnia mungkin ya. Silakan Bu Kurnia untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Kurnia Ekasari dari Politeknik Negeri Malang. Saya mengajar di kelas internasional sejak kelas internasional tersebut berdiri ya. Jadi kira-kira berapa ya? Mungkin sekitar 5 tahunan seperti itu. Kemudian saya mengajari mata kuliah Cost Accounting and Management Accounting seperti itu. Saja. Mahasiswanya berasal dari prodi yang sama Bu ya? Berasal dari prodi yang sama. Oke. Terima kasih Bu. Tapi ada beberapa mahasiswa kami dari mahasiswa asing dari apa namanya seperti Sudan, Madagaskar sama mana ya saya agak sedikit lupa tapi ada beberapa mahasiswa asing di kelas kami seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Untuk selanjutnya kepada Bu Titi ya. Silakan Bu Titi memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, saya dari Politeknik Negeri Jember. Kalau di Polinema, saya kenalnya dengan Pak Sugeng, Bu. Kami di Polij, ya, ada Pak Sugeng. Kami di Polij punya kelas internasional. Ada beberapa prodi yang punya joint degree dengan Malaysia kalau tidak salah, kemudian dengan Cina juga. Selama ini yang saya ajar adalah mahasiswa yang berasal dari joint degree tersebut. Gitu. Jadi ada yang berasal dari Cina, ada yang berasal dari Thailand juga waktu itu. Hanya memang karena programnya tidak kontinu, jadi kadang-kadang terputus joint degree tersebut sehingga tidak berkelanjutan begitu, Bapak Ibu. Sudah berapa lama Bu mengajar di program internasional? Udah berapa lama ya Pak? Karena tidak terus-terusan gitu Pak. Jadi kadang saya diberi kesempatan, kadang tidak begitu. Jadi saya tidak bisa menghitung berapa lamanya gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Titi. Kemudian ke Bu Neni, silakan Bu Neni.
Terima kasih Pak Nijam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nama saya Nini Firdianti dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Saya mengajar di program internasional itu mengajar basis data. Kurang lebih mungkin antara 4 tahun. Kurang lebih segitu lah Pak. Tahun ya. Oke. Terima kasih Bu Neni. Kemudian berikutnya ke Pak Zulfikar. Silakan Pak Zulfikar. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulfikar, saya dari Politeknik Negeri Pontianak. Saya ditugaskan di jurusan akuntansi. Kebetulan belum mendapat kesempatan mengajar di kelas internasional, namun beberapa mata kuliah yang saya ampu sudah saya aplikasikan instruksi dalam bahasa Inggris khususnya, dan menyadar beberapa materi yang dari bahasa asing dan disampaikan dalam bahasa asing, mix lah gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Zulfikar. Oke, kemudian kita ke Pak Amiruddin. Silakan Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Pak Amiruddin bisa dengar saya? Mic-nya masih di ini Pak Amiruddin. Oke. Ya, baik Pak Nijam. Ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya dari Politeknik Kaltim Pak Manijam. Oke, ya silakan Pak Amiruddin ya. Ini karena saya baru masuk ini Pak. Oh, memperkenalkan diri Pak. Apa Amiruddin. yang perkenalan dulu Pak Amiruddin. Ya. Berkenalan dulu. Oh ya Pak. Ya, mengajar tadi di perkenalannya lain Pak ya. Yang lain ya, sudah Pak, tadi. Pak. Ya. Udah kayaknya mungkin gangguan koneksi ya. Oke, Bapak sekalian. Jadi kita akan mendiskusikan 5 hal pada malam ini. Yang pertama itu terkait dengan materi ajar. Yang kedua tentang pendekatan pengajaran atau teaching approach ya. Yang ketiga itu nanti kita akan bicara tentang bahasa yang digunakan. Yang keempat itu terkait dengan TPD ya, Teacher Professional Development. Dan yang terakhir tentang MOOC ya, MOOC atau belajar pengembangan diri berbasis teknologi ya. Oke, Pak Amiruddin, silakan ya, Pak maaf. Iya, silakan. Ya mohon maaf Pak, yang terkeluar tadi ini jaringan ini. Silakan Pak Amiruddin, silakan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akan perkenalkan diri dulu Pak. Ya. Nama saya Amiruddin dari Politeknik Kaltim. Ya. Di Politeknik Kaltim saya memang satu-satunya dosen bahasa Inggris ya. Dari beberapa prodi, kami ada 7 prodi. Ya. Kalau jurusan kebidanan, keperawatan, promkes, gizi, dan TLM. Ya, okay. Analis kesehatan. Ya. Jadi saya tapi saya ada dosen luar, dibantu juga sama dosen luar. Jadi 2 orang dari beberapa jurusan tadi itu. Oke. Tapi ada selama ini ada program internasional ya Pak ya? Atau belum? Belum ada ini Pak, belum ada. Oke. Belum ada program internasionalnya. Ini baru kemarin MOU untuk magang di Malaysia ini, di Kuching ini di Malaysia Pak. Itu baru kemarin penandatanganan MOU dengan Kuching. Oke. Untuk magang aja. Ya, baik Pak Amiruddin, terima kasih atas perkenalannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi seperti saya sampaikan, kita akan bahas 5 hal pada malam hari ini.
Yang pertama tentang materi ajar, yang kedua tentang teaching pedagogis ya, atau pedagogical approach. Lalu yang ketiga itu terkait dengan penggunaan bahasanya. Lalu yang keempat adalah tentang TPD ya, Teacher Professional Development, atau pengembangan profesi dosen. Dan terakhir adalah tentang MOOC ya, tentang bagaimana kita memanfaatkan media teknologi untuk membantu kita meningkatkan kapasitas kita untuk mengajar di program internasional. Baik, akan kita mulai dulu dengan materi ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian mengajar di kelas IP atau bukan IP, bagaimana Bapak Ibu sekalian mempersiapkan materi ajar ini? Silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang duluan boleh ya. Baik, cara mempersiapkan materi ajar ya Pak. Ya, ya. Jadi pertama-tama kami turunkan dulu, saya izin menjawab terlebih dahulu nggih. Oh boleh Bu, silakan ya. Pertama-tama setiap, halo? Ya, ya, silakan Ini Bu. ya jaringannya jelek ya. Ya, silakan Bu. Oke, mohon izin untuk memberikan terlebih dahulu. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, biasanya kami diminta untuk mengumpulkan RPS. Dan RPS ini biasanya disusun berdasarkan tidak hanya sendiri, tetapi berdasarkan siapa yang mengajar kelas paralel tersebut. Kemudian dari RPS tersebut pasti akan diketahui materi-materi apa saja yang akan diajarkan. Sehingga kami start mengajarnya berdasarkan RPS yang telah dibuat secara bersama tersebut. Tentang materi yang diajarkan, biasanya kami menggunakan buku terbaru 5 tahun terakhir, yang kalau yang berbahasa Inggris itu kebanyakan kami download dari internet ya, karena kalau beli juga agak susah seperti itu, jadi kami cari yang paling tidak edisinya agak terbaru, kemudian pengarangnya itu yang sudah well known, artinya yang sudah dikenal baik untuk paparan teori dan kasus-kasus yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa, seperti itu. Itu yang dari kami. Kebanyakan semuanya sama sih seperti itu kalau di Polinema. Oke, berarti kalau boleh saya ulangi dari RPS ya, lalu dibaca, lalu kira-kira apa materi yang akan diberikan, lalu setelah itu dari RPS itu ketahuan materi yang diberikan, lalu setelah itu mencari ya Bu ya, mencari buku atau menurut dari internet kira-kira buku-buku terbaru 5 tahun terakhir ya. Oke, itu Iya. dari Sebetulnya di RPS itu juga sudah disebutkan sih Pak. Mohon maaf. ya. Di RPS itu sebetulnya juga sudah disebutkan buku-buku apa saja yang disebutkan, yang digunakan. Oke. Tapi untuk tambahannya biasanya kami carikan untuk edisi terbaru supaya apabila ada kebaharuan mahasiswa tidak tertinggal pengetahuan seperti itu. Oke, sebentar Bu ya. Nah, untuk yang buku-buku yang disebutkan di RPS ya Bu ya, itu apakah disediakan oleh prodi atau institusinya atau mencari sendiri Bu? Ya, jadi ada satu buku wajib seperti itu mungkin yang kita gunakan, atau 2 buku wajib itu yang sudah ada, tapi biasanya anak-anak diminta beli sih Pak kalau misalnya kuliahnya secara offline. Itu yang berbahasa Indonesia ya, tetapi kalau yang bahasa Inggris kebanyakan kami berikan dalam bentuk e-book. Oke. Kemudian untuk yang tambahan tadi baru mencari di internet ya. Oke. Baik Bu Kurnia, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah alurnya sama seperti Bu Kurnia tadi, atau berbeda, atau ada yang lain ya, yang mungkin prosesnya agak berbeda, mencari bukunya agak berbeda. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang lain? Bu Titi atau Bu Nendi kira-kira mau ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Kurnia tadi? Ya, baik Pak. Saya dulu ya Pak. Oke, silakan Bu Titi. Iya,
Kalau tadi RPS dahulu kan kalau kami di Poli J itu untuk basic English dan intermediate English di semua jurusan itu ada tim. Jadi kalau basic English sudah ada timnya. Jadi kami hanya menerima materi dan mengajarkannya begitu ya. Jadi kami tidak ikut campur materi ajar. Tetapi kalau yang intermediate English, jadi di Poli J itu ada 2 bahasa Inggris wajib untuk semua program studi, yaitu basic dan intermediate. Yang intermediate ini kami dibagi dalam tim waktu itu. Kebetulan saya ada di 2 tim, yaitu di teknologi pertanian dan di teknik, Pak. Jadi saya dan teman-teman memulai dari silabus dulu. Jadi menentukan silabus dulu, baru kemudian ke RPS. Setelah itu baru materi, jadi materi ini memang setelah silabus, kemudian RPS dan kemudian materi. Materinya memang ya kami rely on internet gitu Pak. Jadi buku-buku di perpustakaan ataupun yang ada itu memang tidak. Kalau bukunya umum mungkin gitu ya Pak ya. Kalau misalnya buku grammar, buku bahasa Inggris umum mungkin ada gitu ya. Tetapi kalau sudah ke konten untuk intermediate English seperti bahasa Inggris untuk teknik, bahasa Inggris untuk teknologi pertanian, nah itu yang kami agak kesulitan. Oke, saya kembali dulu ke yang tadi ya, karena ada basic basic level lalu intermediate level ya. Iya betul. Kalau yang basic tadi sudah ada timnya, itu Iya membuat sudah ada timnya, iya sudah ada dibuat yang sendiri. Iya dibuat sendiri, jadi ada timnya yang membuat materi untuk basic Pak. Oke, berarti Ibu kalau misal mengajar basic English itu tinggal pakai. Iya betul. Oke. Sementara untuk yang intermediate, apakah juga bikin sendiri? Ya kami memang dibagi-bagi menjadi tim gitu Pak. Jadi semua dosen di program studi bahasa Inggris dibagi menjadi tim, yang kemudian di basic English itu kami di intermediate guys, kami terlibat di pembuatan materi. Oke, berarti untuk basic dan intermediate bukunya dibuat oleh tim ya. Jadi siapapun dosen yang mengajar itu mereka tinggal menggunakan gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Bu Titi pernah menggunakan buku itu? Kami menggunakannya untuk praktek Pak. Jadi begini, kalau di Politeknik itu kan ada kuliah dan praktek nih Pak. Kalau kuliah memang teori sedikit gitu, tapi kemudian prakteknya banyak. Jadi kami kebanyakan membuat materi untuk bahan praktek, jadi bahan praktek mahasiswa aja. Ya, nggak tapi digunakan ya, buku itu maksudnya digunakan. Iya, digunakan Pak. Jadi kami punya BKPM, bahan buku kerja praktek mahasiswa yang memang dibuat oleh tim tadi. Gitu. Oke. Nah, bagaimana? Apakah Ibu sudah puas dengan hasil kerja tim itu, buku itu? Sebenarnya belum, Pak, belum maksimal. Karena memang mencari yang konten yang spesifik tadi gitu, yang agak kesulitan. Oh, tantangannya ada di konten. Iya, ya? ada di situ, iya betul. Nah, selama ini terus yang dilakukan tadi mencari internet ya, Bu ya. Kalau misalnya kesulitan kontennya, lalu kalau gitu saya atau kami harus mencari di internet gitu ya. Iya, dengan ya memang kami rely on-nya ke internet gitu Pak, karena mencari e-book kan jauh lebih mudah gitu ya. Tapi akhirnya mungkin hanya mendapatkan reading-nya saja ataupun bahan untuk listening, tetapi soal dan lain-lainnya kami harus membuat sendiri. Oke, berarti materi pembelajarannya bisa didapatkan dari internet, tapi untuk proses assessment-nya itu tetap juga itu ya kami sendiri. membuat sendiri. Ya. Oke, terima kasih Bu. Assessment masih membuat sendiri ya. Oke, baik itu dari Bu Titi. Silakan Bu Nedi misalnya, apakah punya pengalaman yang sama atau berbeda? Kalau saya kurang lebih sama sih Pak. Cuman misalnya kalau mata kuliah yang saya pegang basis data pada awalnya itu kan saya sendiri yang megang. Jadi saya tidak berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya memegang beberapa buku. Kemudian saya bandingkan yang utama itu materi yang mana saja. Nah, itu yang saya buat RPS-nya. Kemudian kalau ada tambahan-tambahan, misalnya saya ikut pelatihan apa, ada tema yang baru, nah itu saya tambahkan lagi di RPS atau materi tambahan saya. Oke, berarti semua materi yang disampaikan oleh Bu Nendi itu disusun sendiri oleh Bu Nendi, begitu ya? Iya, Pak. Iya, karena belum ada tim baru-baru ini, ada 2 yang mengajar basis data. Bapak itu Bapak. Nah, ketika menyusun menyusun materi Bu Nendi, dalam bentuk apa itu biasanya?
Apakah handout, apakah PowerPoint, atau bentuknya apa Bu Neni? Biasanya materi yang disusun itu. Biasa saya susunnya itu seperti handout juga, Pak. Handout ya? Handout, iya. Ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian handout-nya itu apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Masih berbahasa Indonesia, Pak. Oh, masih bahasa Indonesia. Iya, karena Oke. kekhawatiran tadi apakah tersampaikan atau tidak kalau saya menggunakan bahasa Inggris karena teknis gitu loh, Pak, materinya. Ya. Berarti ya, masih ragu-ragu kalau misalnya dibuat dalam bahasa Inggris, apakah mahasiswanya itu bisa paham atau enggak ya? Iya, Pak, benar. Karena materinya sangat praktikal gitu ya. Materinya Ya, maksudnya mata kuliahnya itu mungkin kalau Politeknik itu kan lebih banyak prakteknya gitu ya. Jadi mungkin Iya. kalau dibuat dalam bahasa Inggris mungkin justru prakteknya jadi nggak jalan gitu mungkin ya. Ya, Begitu, Bu? takut materinya tidak tersampaikan, kebingungan di bahasa Inggrisnya itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Neni. Iya. Nah, kalau Pak Zulfikar gimana Pak Zulfikar? Baik, Pak. Saya sendiri mengampu mata kuliah pengantar akuntansi dan praktek akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Ya. Untuk proses mempersiapkan bahan ajar secara umum sama, kita berangkat dari RPS yang sudah disusun oleh tim secara bersama-sama, kemudian kita memiliki beberapa paket buku ajar, bahan ajar untuk mata kuliah tertentu, di mana nanti dosen pengampu yang ditunjuk, misalnya yang ditugaskan untuk mata kuliah tersebut, akan memilih sesuai dengan convenience-nya dia dalam memilih beberapa buku ajar yang sebenarnya secara konten sama, cuman mungkin cara penyampaiannya aja yang berbeda. Kemudian pada saat prosesnya, biasanya kami selaku pengampu mata kuliah menyertai bahan-bahan ajar yang sudah siap tadi, yang sudah disiapkan sebelumnya dengan tambahan-tambahan suplemen, bahan-bahan suplemen tambahan yang bisa didapat secara bebas di internet, baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia. Nah, karena akuntansi termasuk mata kuliah yang lumayan universal, gitu, umumnya mahasiswa sudah diperkenalkan sejak awal dengan chart of account atau daftar akun yang menggunakan istilah bahasa asing, agar mereka tidak sulit nanti ketika menganalisa atau membaca laporan keuangan, khususnya dari perusahaan multinasional. Demikian Pak Nizam. Oke, boleh saya mengkonfirmasi beberapa hal Pak Zulfikar? Silakan Pak. Berarti buku materi yang dibuat itu bentuknya buku ya? Iya, buku ajar sudah disiapkan yang direview secara berkala. Oke, berarti siapapun yang mengajar itu nanti tinggal memilih saja ya? Iya, tinggal memilih. Ada berapa paket buku, misalnya untuk satu mata kuliah tertentu biasanya ada berapa paket buku, silakan dipilih nanti yang paling convenient bagi mereka. Oke. Ditulisnya menggunakan bahasa Inggris Pak ya? Untuk instruksinya masih dalam bahasa Indonesia Pak, tapi nama akun umumnya sudah dalam bahasa Inggris. Oke. Nama account, rekening, chart of account-nya atau istilah-istilah yang digunakan biasanya sudah berbahasa Inggris. Berarti technical terms lah ya, begitu ya? Technical terms-nya itu sudah menggunakan ada. bahasa Inggris. Ya. Kenapa kenapa kok tidak dibuat kontennya juga bahasa Inggris Pak Zulfikar? Sebenarnya sudah pernah kita istilahnya sudah pernah kita tes gitu ya Pak ya. Khususnya waktu itu kita coba ketika masih ada misalnya dalam satu proses pembelajaran ternyata buku yang pertama sudah habis, misalnya buku praktek pertama sudah habis, kebetulan
saya punya basis itu dan sempat belajar mendapat pendidikan akuntansi di luar. Nah, saya menggunakan materi yang sudah pernah saya pakai dan saya cobakan ke mahasiswa. Tapi memang membutuhkan ekstra ya, karena dari sisi instruksionalnya mereka tidak bisa mandiri. Kita harus perjelas lagi apa sih maksud dari instruksi yang disampaikan. Walaupun mereka sudah cukup mengenal tentang nama-nama akun itu, mereka paham, tapi instruksinya apa nih gitu ya. Untuk bahasa instruksionalnya harus kita ulangi lagi dalam bahasa Indonesia agar mereka lebih paham, oh ternyata itu sama ya dengan yang kemarin gitu. Cuman hanya instruksinya aja yang berbahasa Inggris gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan pengalaman Pak Zulfikar selama ini, bagaimana tanggapan para dosen yang menggunakan buku tersebut, Pak? Kalau untuk bukunya sendiri, untuk buku yang kita pakai, alhamdulillah sebenarnya tidak ada masalah sih Pak, nggak ada masalah. Yang pasti dosen tetap memiliki keleluasaan untuk memilih sekaligus menambahkan suplemen-suplemen sesuai dengan interest dan conveniency dari masing-masing. Oke, maksud saya secara umum, apakah dosen-dosen yang menggunakan buku ajar yang dibuat oleh tim itu mereka sudah puas atau mungkin komplain karena mungkin wah kurang ini, kalau kurang komplain itu, sih kadang-kadang komplain jarang Pak, karena kebetulan biasanya mohon maaf ya, mungkin buku-buku itu biasanya kan disiapkan oleh dosen-dosen yang sudah berpengalaman ya, dalam tanda kutip gitu ya Pak ya. Jadi selama tidak ada update, selama belum dilakukan update, biasanya kita tetap menggunakan buku yang sudah ada, dan di kitanya sendiri yang menambah suplemen sesuai dengan conveniency itu gitu. Namun nanti dalam berkalanya ketika ada kesempatan untuk mengupdate buku ajar tersebut, maka di situ nanti baru kita padukan pemikiran-pemikiran secara bersama-sama sehingga munculkan buku yang baru yang sesuai dan up to date gitu. Mungkin begitu Pak. Oke. Mungkin satu lagi Pak Zulfikar, apakah para tim ya, anggota tim yang menyusun buku itu mereka sebelumnya pernah mengikuti semacam pelatihan atau training dalam menyusun materi ajar? Ya, tentunya biasanya buku-buku itu sebenarnya produk dari kegiatan pelatihan penyusunan buku ajar umumnya. Umumnya demikian Pak. Ya. Berarti memang mereka sudah punya ilmunya, lalu mereka terapkan untuk membuat buku ajar ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Baik, Pak Amiruddin dan Pak Muhammad Hasbi, mohon maaf ya karena tadi kita sudah mulai. Kalau ingin menambahkan silakan Pak Amiruddin atau Pak Muhammad Hasbi. Kita bicara tentang materi ajar ini Pak Amiruddin dan Pak Hasbi. Jadi bagaimana Bapak menyiapkan materi ajar untuk kelas Bapak? Apakah disusun oleh tim? Kebanyakan kan disusun oleh tim ya, seperti tadi terutama Bu Titi tadi ya dan Pak Zulfikar ya. Maaf Pak Nijam, boleh saya tambah? Saya ada kelupaan. Oh boleh silakan Bu. Materi kuliah saya yang pegang itu kan bahas data Pak, ada teori dan praktikum. Yang teori itu saya gunakan, teori itu sudah dibuat sama sebelumnya ya, ingatkan saya sebelumnya, jadi teori itu masih saya gunakan. Kalau yang praktek yang biasanya saya buat sendiri, saya kelupaan, saya ingat di praktikumnya ya itu Pak. Berarti untuk materi yang berkaitan dengan teori itu juga sudah dibuat oleh sudah dibuat rekan saya sebelumnya, dosen sebelumnya, jadi tinggal digunakan oleh Bu Dedi. Yang praktikum yang biasanya menyesuaikan terkini gitu. Bu Dedi yang menyusun sendiri. Ada saya tambahkan, saya untuk yang juga. Buku yang materi teori tadi sampai sejauh ini menurut pendapat Bu Dedi bagaimana? Masih bisa digunakan Pak, kemudian ada ditambahkan beberapa chapter itu yang mengikuti perkembangan sekarang. Tapi yang untuk dasar-dasar teorinya masih saya gunakan. Artinya Bu Dedi puas ya dengan hasil pekerjaan kolega sebelumnya gitu ya? Sangat membantu, yang untuk teori sangat membantu Pak. Sangat membantu. Praktikum juga kadang juga tadi saya tambahkan karena memang
perkembangannya kan lumayan cepat gitu loh Pak. Jadi saya tambahkan dengan yang sekarang-sekarang ini. Oke. Itu Pak. Ya. Silakan Pak Amir dan Pak Hasbi, kalau ingin menambahkan, kita masih berdiskusi tentang materi ajar ini. Mohon izin Pak. Ya. Kalau dari tempat kami Pak, pertama masalah penyebutan mata kuliah. Kalau dari Bu Kurnia tadi kan penyebutannya basic sama intermediate ya. Kalau Bu Titi tadi ya. di tempat kami di Poltekkes, Bu Titi tadi ya. Ya. Kalau di tempat kami penyebutannya di semester awal itu ya semester 1 biasanya penyebutannya bahasa Inggris 1. Ya. Kemudian dari semua jurusan itu ya penyebutannya bahasa Inggris 1. Oke. Kemudian nanti untuk semester berikutnya itu baru masuk pada mungkin bisa dikatakan itu ESP ya, English Specific Purposes itu. Oke. Tapi tergantung dari jurusannya. Kalau misalnya keperawatan berarti penyebutannya biasanya bahasa Inggris keperawatan. Oke. Kalau misalnya jurusan kebidanan, Coba Habib kayaknya sinyalnya enggak terlalu. Pak Hasbi, Muhammad Hasbi silakan kalau mau ini. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam. Ya. Ya, terima kasih, saya Muhammad Asfi dari Politeknik juga nih, koleganya Pak Zulfikar, kemudian Nendi dan Nurul. Oke. Ini mohon maaf mungkin Pak karena terlambat tadi kebetulan ada keperluan. Jadi sebenarnya enggak tahu nih awalnya apa yang dibicarakan, tapi setelah mengikuti juga sedikit mengenai materi. Jadi berkaitan dengan materi sih kalau di kami kebetulan saya prodinya sama seperti Bu Neni. Jadi memang kalau di prodi TI di Poltek sendiri memang kecenderungannya kami menggunakan materi yang sudah dibuat oleh kolega sebelumnya gitu. Kemudian ketika kemudian beranjak tahun kan artinya sebenarnya kan harus ada update. Tapi kemudian memang belum kami lakukan update secara menyeluruh gitu. Cuma kadang-kadang kalau saya biasanya mengakalnya dengan mencari artinya konteks kekinian pada saat materi itu misalnya pada saat sekarang ini gitu. Jadi contoh soal dan sebagainya itu. Jadi itu yang biasanya kami lakukan. Tapi memang kalau dari awal dari RPS dengan dari materi itu memang kalau bicara misalnya pertanyaan Bapak tadi kan apakah sudah memadai dan sebagainya, sementara ini saya menganggapnya cukup gitu Pak. Kadang-kadang juga di perjalanan kalau misalnya saya sendiri merasa kurang cukup, biasanya itu dari segi tools Pak, misalnya kalau di pemrograman misalnya gitu kan, kalau di RPS awalnya atau materi awalnya menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu, kemudian saya sendiri menganggap bahwa kemudian mungkin ini mahasiswa sudah boleh beralih ke mata kuliah atau program menggunakan tools yang lain. Nah itu saja biasanya yang kita update Pak. Jadi saya kemudian cenderungnya menggunakan pemrograman yang artinya sudah lebih lanjut dari, karena biasanya ada mata kuliah yang lain yang awal yang untuk menjadi pengantar bagi mata kuliah tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Jadi update-nya biasanya itu berkaitan dengan perangkat Pak. Misalnya ada satu mata kuliah itu misalnya multimedia. Jadi itu kalau multimedia itu yang saya ajarkan update-nya itu adalah karena tools yang awalnya itu lupa saya, Macromedia Office itu sudah tidak diproduksi lagi kalau saya, kemudian akhirnya beralihnya ke Adobe Flash gitu. Jadi yang seperti itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau dari basic atau kerangka materi, kita tetap menggunakan RPS yang sudah digunakan kolega sebelumnya dan sampai sekarang sih masih memadai kalau menurut saya. Ditambah juga dengan beberapa materi yang biasa kemudian saya cari dari berbagai sumber lah. Jadi kurang lebih lah Pak dengan yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Neni yang paling dekat karena saya sama-sama di Prodi TI, mungkin juga dengan Pak Zulfikar dan sebagainya. Demikian Pak menurut saya. Terima kasih Pak Hasbi. Iya sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya buat semacam kesimpulan ya untuk topik kita yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu itu sudah punya
materi ajar dasar ya, maksudnya yang mungkin itu sudah sudah siap ya. Entah siapnya itu memang bukunya sudah ada, apakah memang sudah disiapkan oleh kolega sebelumnya atau dibuat oleh tim ya. Tapi untuk pengembangan ya yang mungkin ada kaitannya dengan materi-materi terbaru, yang kaitannya dengan perkembangan sekarang, Bapak Ibu sekalian cenderung untuk menambahnya dari mencari di internet. Begitu ya Bapak Ibu ya? Apakah begitu? Iya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Nah, kalau sudah, berarti kita menuju ke hal yang kedua. Hal yang kedua ini terkait dengan pendekatan pedagogis. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar, tadi kan materi sudah ada nih. Nah, sekarang bagaimana dengan pendekatan pedagogis yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengajar di program internasional? Silakan. Boleh siapa saja ya, tidak. Yang dimaksud ini apa Pak Nge? Ya. Yang dimaksud dengan pendekatan pedagogis dalam pertanyaan Bapak ini maksudnya seperti apa gitu maksudnya? Misalnya ya, bahwa ketika mengajar, misalnya Bapak Ibu sekalian itu misalnya Bapak Ibu sekalian ketika mengajar itu menggunakan strategi apa, Bu? Apakah misalnya dengan banyak berdiskusi, apakah misalnya banyak dengan tugas, apa seperti apa? Itu maksud pendekatan pedagogis ya. Oke. Ya. Silakan. Bu Siapa Kurnia, kalau dulu nih, Pak? mau dulu lagi boleh. Sebenarnya siapa aja boleh. Nggak saya tunjuk sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa Baik. ya. Jadi kalau di kami kan dari Politeknik, Pak. Ya. Jadi itu lebih banyak ke praktek sih. Jadi Ya. kalau misalnya ini biasanya teori kami jelasin terlebih dahulu. Oke. Kemudian setelah itu mereka langsung ke case-case gitu. Jadi base-nya adalah case study dan problem based solving seperti itu. Lebih ke case study, Bu ya. Ya, case study sama PBL tapi bukan combine antara project sama problem. Tapi kalau untuk yang saya ajar lebih banyak ke problem based solving sama ini case study. Oke, problem solving dan case study. Berarti mahasiswa itu diberikan untuk case study ya, diberikan kasus, lalu mereka ini mengerjakannya bagaimana kalau dia case? Apakah Sometimes mereka kerja sendiri, sometimes Oke. mereka kerja berkelompok karena mereka juga harus diajari bisa kerja kelompok supaya bisa ini punya empati, tenggang rasa, kemudian kerjasama dan bertukar pikiran seperti itu. Gathering dengan yang lain. Ya. Soft skill-nya biar dapat juga, Pak. Oke, ya. Dengan saling bekerja sama kan mereka bisa ini ya. Iya. Mengasah Kan tidak mengunggulkan diri sendiri kan gitu kan. Okay. Mencari persamaan persepsi dan lain-lain seperti itu. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Kurnia. Oke, jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan apakah sama seperti Bu Kurnia atau berbeda, silakan. Saya kira tidak usah saya sebut ya kalau ini atau kalau saya sebut tak boleh. Silakan Pak Amir kalau mau berkomentar. Ya. Mohon izin Pak Nijam. Ya, silakan Pak Amir. Kalau di tempat kami di Politeknik Kesehatan, ya, terutama pada saat semester sudah semester lanjut, semester 2 maksudnya ya, kan mata kuliah praktek sudah ya Pak ya. Jadi kami
meminta mahasiswa biasanya presentasi dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah itu mereka langsung praktek sesuai dengan praktek komunikasi sesuai dengan kasus yang tadi misalnya dipresentasikan. Seperti itu ya Pak Nizam. Bisa kasih contohnya nggak Pak? Kami. Iya. Kasih misalnya kebetulan misalnya mahasiswanya perawat Pak. Kami setelah mereka akan bermain peran. Yeah. Berkomunikasi di dalam perannya sebagai misalnya perawat, berkomunikasi dalam bahasa Inggris perannya sebagai dokter, sebagai pasien, seperti itu. Pak Nizam contohnya. Berarti mereka berkelompok ya? Ya berkelompok, ya berkelompok Pak Nizam. Berkelompok ya, karena nggak mungkin kalau main peran sendirian ya. Iya Pak Nizam. Jadinya stand up comedy nanti ya. Iya. Iya Pak Nizam, seperti itu Pak Nizam. Iya. Berarti mereka melakukan semacam role play ya Pak? Iya role play. Ya, bermain peran ya. Iya Pak Nizam. Ya. Dan dilakukan secara berkelompok ya. Iya berkelompok. Ya, terima kasih Pak Amiruddin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Titik boleh Pak Bu Titik? Silakan Bu Titik. Ya, baik, terima kasih Pak. Selama ini yang saya lakukan kalau di dalam program studi sendiri, saya banyak diskusi gitu Pak. Jadi memang tidak banyak memberikan materi karena buat saya anak-anak sudah punya tema yang kita berikan di depan di kontrak perkuliahan itu kan mereka sudah kita berikan ringkasan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester begitu. Kemudian ketika perkuliahan saya minta mereka untuk membaca at least 1 artikel gitu yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas gitu. Kemudian setelah itu kita berdiskusi, jadi biasanya masing-masing mahasiswa itu kan punya bacaan sendiri gitu ya. Jadi bisa saling menambahkan, kita bisa sharing knowledge juga. Itu kalau di program studi kami sendiri. Tapi kemudian ketika di luar itu yang menjadi kesulitan gitu Pak. Karena memang ketika menggunakan bahasa Inggris akhirnya jadi campur gitu. Ini menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris karena ketika menggunakan bahasa Inggris terus-terusan mahasiswa kebanyakan biasanya agak sulit untuk menerima gitu. Tapi untuk yang tadi yang basic dengan yang apply. Basic dan intermediate. Kemudian kalau yang di dalam saya biasanya dengan cara diskusi tersebut gitu. Kemudian kalau di luar ya masih dengan menjelaskan ceramah masih seperti itu gitu Pak. Kalau yang untuk jurusan-jurusan lain. Berarti kalau di jurusan sendiri itu bisa student centered ya Bu ya? Iya bisa. Tapi kalau yang di luar prodi itu masih teacher centered ya? Iya betul. Oke, ya terima kasih. Kalau Bu Neni gimana Bu Neni? Kalau saya Pak, karena di basis data itu kan ada teori dan praktek 2 mata kuliah dengan nilainya masing-masing, nilai teori tersendiri dan nilai praktek tersendiri. Nah kalau di teori itu biasanya memang kebanyakan masih saya yang banyak menjelaskan, ya. Memang kadang ada diskusi juga. Cuman saya bagi 2 biasanya untuk untuk ngetes ya biasanya berdasarkan apa yang saya sampaikan materinya dan kita diskusikan biasanya. Kemudian kalau di UAS-nya itu nilai UAS biasa saya buat mereka kelompok, kemudian mereka cari kasus dan mereka menjelaskannya gitu. Misal dari latar belakangnya, kemudian bagaimana desainnya, bagaimana query-nya nanti. Nah, di situ tujuannya adalah biar mereka mendapat gambaran kasus-kasus di luar itu seperti apa gitu loh. Bagi tidak gambarannya untuk membuat tugas akhir, ide untuk buat tugas akhir. Kemudian kalau di praktikum, biasanya kan nilai itu berdasarkan job sheet yang digunakan, gitu loh, yang dikerjakan. Biasanya untuk menghindari mereka copy paste gitu Pak ya, biasanya kan ganti nama karena soalnya biasanya pada umumnya sama gitu loh. Saya seperti kayak setoran Pak. Biasanya saya kasih kuis, kasih waktu misal 5 soal itu 1 jam, 2 jam gitu ya. Saya kasih kuis. Misalnya dalam 1 jam itu dia bisa mengisi semua, bisa mengerjakan semuanya, saya langsung nilai 1-1 gitu loh Pak. Nomor 1 dia bisa panggil saya. Pakai misalnya pakai 2 kali, 1 kali itu saya bagi 2.
biar mudah saya menilai masing-masing mahasiswanya gitu. Kemudian misalnya kalau misalnya dalam 1 jam dia hanya bisa mengisi 2, 3-nya itu setor ke saya pribadi, Pak. Jadi dia menerangkan kembali soal itu ke saya, biar maksud saya biar memang kewalahan sih, Pak. Misal di luar jam materi yang saya ajarkan, misal saya lagi duduk misalnya di itu, saya biarkan mereka untuk setoran gitu. Jadi kayak hafalan Al-Qur'an gitu, menyetor ke saya biar paling tidak tertanam gitu bagaimana query database itu seperti apa gitu loh kompetensi saya, Pak. Kalau model itu berarti sangat individual, Bu, ya? Iya, Pak. Karena program itu kan kalau mereka gimana ya, saya menanamkan pemahamannya, jangan sampai dia menghafal gitu loh, Pak. Ya. Karena itu maksud saya. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Yang belum siapa? Pak Zulfikar sama Pak Asbi ya? Pak Zulfikar, saya boleh? Oke. Ya, untuk saya sendiri ya, khusus untuk mata kuliah yang murni praktikum ya, kita sudah menyiapkan job sheet ya, yang sifatnya adalah project based, namun project itu sudah kita persiapkan, jadi mahasiswa tidak lagi perlu mencari projectnya, tapi projectnya sudah disiapkan, misalnya dalam bentuk bukti-bukti transaksi yang sudah kita siapkan. Nah, mereka proses bukti-bukti transaksi itu berdasarkan instruksi yang sudah diberikan. Nah, untuk menghindari kesalahan yang berkelanjutan, maka biasanya saya bagi nih, misalnya ada 150 bukti transaksi, secara berkala kita akan bahas proses dari pencatatan bukti transaksi tersebut. Jadi misalnya kita bahas dulu hari ini 10, besok 10. Jadi secara berkala kita cek progres dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Itu khusus untuk mata kuliah yang full praktikum. Nah, yang mata kuliah mix antara teori dan praktikum, umumnya mereka hanya mengerjakan kasus-kasus yang sifatnya parsial, jadi tidak continuous dari satu siklus akuntansi misalnya begitu. Jadi hanya per topik saja. Nah, demikian Pak Nizam kurang lebihnya. Untuk yang continuous tadi itu individu ya? Ya, individu mereka masing-masing dapat practice set atau set praktek gitu ya. Kalau kita di akuntansi itu namanya practice set atau set praktek yang isinya adalah kopi dari bukti-bukti transaksi yang kita kita simulasikan layaknya sebuah entitas bisnis. Dari kopi bukti-bukti transaksi itu nanti mereka akan coba melakukan siklus pencatatan dari awal sampai menyiapkan laporan keuangan. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Terakhir Pak Muhammad Hasbi, silakan. Terima kasih Pak. Saya pikir kurang lebih sama lah gitu Pak ya. Terkadang ada beberapa mata kuliah memang seperti Pak Zulfikar memang udah ada job sheet-nya. Artinya masalah-masalah yang ada di job sheet itu yang kemudian nanti mahasiswa coba untuk pecahkan. Ini kalau berkaitan dengan praktikum. Kalau teori pun biasanya juga saya seperti ceramah gitu menyampaikan, kemudian kalau memang diperlukan ada diskusi, tapi ya di dalam satu kelas itu. Tapi kadang juga untuk beberapa ada satu mata kuliah itu yang saya bentuk kelompok biasanya mahasiswa itu, kemudian mata kuliah grafika, desain grafika komputer. Jadi saya menantang mereka itu untuk melakukan semacam redesign packaging gitu, karena jadi mereka saya buatkan dalam beberapa kelompok, kemudian saya wajibkan dia ini tugas untuk UTS, untuk UTS. Jadi mereka coba untuk saya minta untuk di soal itu minta untuk mengamati industri rumah tangga yang ada di sekitar mereka. Kemudian mereka harus melakukan wawancara dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian nanti mereka akan melihat kalau misalnya memang di industri rumah tangga tersebut dalam misalnya produk makanannya pada saat itu dibutuhkan misalnya semacam packaging untuk kemudian mengemas produk mereka itu, maka kemudian saya menantang mereka untuk kemudian mencari lah gitu bagaimana kira-kira yang cocok untuk kebutuhan industri rumah tangga tersebut. Ini biasanya saya lakukan dalam kelompok Pak, dan itu
kemudian hasilnya juga harus sampai kepada ada bentuk jadinya gitu. Nah, tapi kadang-kadang permasalahannya juga mahasiswa tuh ada juga yang kadang-kadang tidak jujur. Jadi contoh-contoh kasus yang diambil tuh tidak langsung berkaitan dengan apa seperti yang saya arahkan gitu. Jadi ada yang enggak sesuai, maksudnya tidak di lingkungan mereka sendiri gitu. Jadi akhirnya banyaknya mencontoh dari yang sudah ada. Karena kan kalau packaging itu kan sebenarnya udah ada beberapa template gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih ya sebetulnya Pak, ada ceramah, ada diskusi kelompok dan sebagainya kira-kira sih. Oke, kalau boleh saya simpulkan untuk yang pedagogis ini kan sangat tergantung kepada materi yang diberikan itu, apakah teori atau praktek gitu kan. Lalu jenis mata kuliahnya ya kan, apakah jenis mata kuliah ini beruntun ada untuk kerja individu atau dimungkinkan untuk kerja kelompok ya, atau mandiri atau berkelompok gitu ya. Bukan begitu Bapak ya sekalian Bu? Oke, saya kira kita menuju ke materi yang ketiga karena waktu kita terbatas ya Bu sekalian. Yang ketiga ini tentang penggunaan bahasa Bu sekalian. Saya ingin memastikan dulu bahwa Bapak Ibu sekalian mengajar, kecuali Pak Amiruddin ya, semua di kelas di program internasional ya kan? Iya. Saya juga belum Pak, saya juga belum. Oh belum, nah, belum. Berarti yang sudah mengajar Bu Dedi, Bu Kurnia, Bu Titi ya. Lalu saya juga. Pak Hasbi ya. Iya sempat sekali. Oke, ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi karena ini terkaitannya dengan penggunaan bahasa pengantar di program internasional. Jadi saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris? Apakah bahasa Inggris saja? Apakah bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia? Atau bahasa Indonesia saja? Atau bagaimana? Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa dulu silakan boleh. Saya dulu kali Pak ya. Oke, Pak Hasbi silakan, Pak Hasbi. Bagaimana Pak Hasbi? Terus terang jujur saja Pak ya. Jadi memang pernah sih mengajar di kan karena kami memang di Prodi TI itu ada International Class Program. Iya. Ini sudah masuk angkatan 3 harusnya, tapi ada jeda di antaranya itu. Kemudian dalam pengajaran memang ya harusnya kan memang dituntutnya seperti itu. Tapi prosentasenya kemudian memang kalau untuk saya pribadi sih lebih banyak ke bahasa Indonesia Pak, tapi ada beberapa, maksudnya sekitar 20% bahasa Inggris, kemudian 80%-nya bahasa Indonesia, kecuali pada saat untuk proses seminar PKL atau TA, nah itu biasanya kita memang kemudian full menggunakan bahasa Inggrisnya. Kita konsentrasi ke saat mengajar saja Pak Hasbi. Oh ya, saat mengajar itu Pak antara berarti 80% bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia, 20% bahasa Inggris. Nah, kenapa Pak Hasbi kok lebih banyak bahasa Indonesianya, Pak? Memang di awal itu saya mencoba untuk membuka dan menyampaikan beberapa materi Pak ya. Iya. Pertama juga memang di saya sendiri gitu kan, berkaitan dengan vocabulary dan sebagainya. Tapi selain itu juga karena saya lihat mahasiswa kemudian tidak seluruhnya yang bisa kemudian memahami apa yang saya sampaikan. Gitu. Maka kemudian secara tidak sadar kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya sekitar pertemuan ke-6 ke-7 itu kemudian lebih asiknya kemudian menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya. Karena di start awal kan mereka ini kan masih dengan artinya belum ada proses untuk peningkatan TOEFL dan sebagainya juga gitu. Jadi di awal itu masih, walaupun tidak semuanya, ada 1-2 orang yang memang unggul gitu kan, sampai kemudian melanjutkan dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau seterusnya sih memang lebih banyak ke dalam menggunakan bahasa Indonesia Pak. Oke. Mohon maaf ini ya, mohon maaf Pak Hasbi, ini harus saya tanyakan ya. Apakah Pak Hasbi pede mengajar dengan bahasa Inggris? Gimana Pak ya? Sebenarnya itu
gimana ya? Tapi bisa dianggap sebagai kurang pede juga, Pak, gitu. Tapi karena kemudian kondisinya mahasiswa juga kemudian vakum ketika kita nyampaikan, akhirnya lama-lama itu lebih enak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nggak ada tanggapan dari mahasiswa gitu kan. Nggak diikuti. Oke, berarti kan harusnya dua-duanya ya. Kalau bisa sih seperti itu. Iya, maksud saya dosennya juga oke, mahasiswanya kan juga oke begitu ya. Makanya jadi ada conversation-nya di situ. Iya. Nah, iya. Kalau dosennya oke, mahasiswanya nggak oke kan nggak jalan juga ya Pak Asmi ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Asmi atas. Sama-sama. Ya, silakan yang lain. Bu Titi atau Bu Dedi atau Bu Kurnia, kira-kira apa punya pengalaman yang sama dengan Pak Asmi atau mungkin mahasiswanya sudah advance semua sehingga dari awal sampai akhir nyerocos bahasa Inggris gitu ya. Silakan. Saya izin dulu Pak. Ya silakan Bu Dedi. Saya full bahasa Indonesia Pak. Oh full bahasa Indonesia. Karena ketidakpedean saya gitu Pak, ketidakpedean saya dan juga memang materinya memang teknis gitu loh Pak. Jadi makin membuat saya tidak pede untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Sebetulnya mahasiswa sendiri gimana sih Bu? Apakah kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah? Jadi ketika kita misalnya awal-awal, karena kan saya di semester 2 Pak, materi saya itu di semester 2, jadi memang awal-awal semester. Dan saya bilang ini kita gimana? Kita kelas internasional, kita gunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia Bu, gitu loh. Jadi takut kami enggak paham Bu apa yang disampaikan. Ya udah makin begitu dirinya ya udah semakin saya enggak pede untuk menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Oke. Ya terima kasih Bu. Ini kalau Bu Titi gimana Bu Titi? Kalau pengalaman saya ya memang tergantung mahasiswa begitu Pak, tetapi kan apa ya, kita nggak bisa ngikut juga kemauannya mereka gitu. Kalau saya di basic saya berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris sepanjang waktu, saya usahakan. Jadi kalau tidak terpaksa, saya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya usahakan bahkan mungkin tutup pintu atau apa itu saya usahakan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi mahasiswa yang masuk saya tanya juga dalam bahasa Inggris, mereka mau jawab dalam apapun terserah, yang penting mereka mendengarkan saya menggunakan bahasa Inggris gitu aja tujuan utama saya gitu. Kemudian kalau di intermediate saya juga usahakan Pak, jadi kalau biasanya memang konten ya memang yang agak kesulitan gitu. Jadi mahasiswa biasanya banyak bertanya ketika sudah sampai ke konten. Intermediate itu kendalanya gitu Pak. Jadi buat saya usahakan gitu, saya belajar gitu bagaimana istilah-istilah yang dipakai di ISP ya, memang betul ISP begitu. Jadi saya usahakan saya belajar kalau itu bidangnya teknik ya saya usahakan saya belajar gitu. Bagaimanapun caranya begitu. Jadi biar nanti anak-anak juga sama-sama belajar begitu. Ya saya pede saja Pak mengajar menggunakan bahasa Inggris karena memang saya di prodi ini gitu. Jadi saya usahakan, selalu saya usahakan. Jadi saya masuk kelas, saya mulai say hello pun saya sudah menggunakan bahasa Inggris. Itu pengalaman saya, apalagi ketika dulu pernah kami punya joint degree dengan Thailand, kemudian dengan Cina juga, ya itu ya memang agak kesulitan juga karena memang mereka juga punya basic bahasa Inggris yang bagus juga. Gitu. Begitu pengalaman saya. Oke. Jadi tapi tanggapan mahasiswa selama Ibu menggunakan bahasa Inggris dari awal sampai akhir gimana, Bu? Ya di awal-awal memang agaknya kayaknya terpaksa gitu Pak ya. Jadi saya usahakan mereka bisa jawab, bisa merespon gitu. Jadi kalaupun dalam bahasa Indonesia, ayo diulang bahasa Inggrisnya seperti ini gitu. Jadi supaya mereka juga belajar sama-sama belajar begitu. Oke. Tapi Ibu tidak memaksakan diri harus mahasiswa juga menggunakan bahasa Inggris ya? Ya kadang-kadang juga dipaksa Pak, ketika reading misalnya gitu, saya minta mereka untuk reading aloud gitu, jadi saya suruh baca gitu. Ya maksud saya gini, jadi dulu saya sempat wawancara juga dengan tapi dosen ya. Jadi dia menggunakan kalau dia salah menggunakan bahasa Indonesia denda.
Jadi ada Oh, dana. belum sampai seperti itu. Nggak sampai gitu ya. Belum sampai seperti itu, baru sebatas ulang gitu aja. Biasanya saya minta ulang, ayo repeat, Oke. gitu. Jadi diulang gitu. Ya, oke. Dan respon mahasiswa dengan begitu mereka mau ya menggunakan Ya, bahasa Inggris ya ya. Pak. Jadi biasanya di awal-awal agak shock, agak kaget, tetapi kemudian ketika sudah ketiga, keempat, biasanya mereka sudah mulai hafal. Jadi apa ya, responnya sudah mulai bagus gitu. Ya, oke. Sebetulnya Bu Titi itu paham nggak sih misalnya, oh ini mahasiswa ini sebetulnya belum layak ini masuk kelas internasional karena bahasa Inggrisnya belum begitu bagus gitu. Iya, paham Pak saya. Oke. Karena memang ya paham Ya. justru karena itu makanya mahasiswa harus dipaksa supaya bisa gitu. Oke. Masa kelas internasional nggak bisa, kan lucu Ya. juga itu. Oke, jadi apa namanya, justru nggak paham itu harus dipaksa Bu ya. Iya betul Pak. Itu bagus juga tuh, prinsip yang menarik juga. Oke, Bu Kurnia silakan Kurnia. Apa punya pengalaman yang sama dengan yang lain atau mungkin berbeda? Ya, kebanyakan sih menggunakan bahasa Inggris untuk pembelajaran, Ya, baik pada saat mahasiswa presentasi atau saat kita menjelaskan. oke. Cuman sometimes itu kita juga menggunakan bahasa Indonesia, terutama untuk penjelasan tentang ini apa namanya, teori yang terkait dengan hitungan seperti itu, Pak. Oke. Contohnya gimana Bu? Jadi, contohnya kalau di accounting itu ya apa namanya, menceritakan tentang varian seperti itu Oh, oke. varian ya. Jadi Itu ya matematikanya dia. varian, yes, Iya. matematikanya. Oke. Jadi Seperti dalam konteks itu mereka diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. bukan, maksudnya mereka minta kita menjelaskannya in Indonesian, in Oh, bilingual seperti mahasiswanya itu. minta dijelaskan dalam Ya, bahasa Indonesia karena mereka iya, kalau dengan bahasa Inggris ya ditambah mumet gitu ya. iya. Oke, ya. Jadi dijelaskan dengan dua bahasa seperti itu. Oke, jadi Kalau bilingual ya. kalau presentasi dan lain-lain sih usually in English seperti itu. Berarti kalau ya dalam konteks-konteks tertentu ya, karena memang kalau dalam konteks ini ya apa namanya multilingual education, Indonesia itu kan sebenarnya multilingual education ya, itu sebetulnya agak tidak mungkin ya menggunakan seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu mungkin percaya atau tidak, tapi dalam konteks multilingual itu sebenarnya kita sah-sah saja ya menggunakan semua bahasa yang kita punya sebenarnya. Oke, nah kita bergerak ke topik yang keempat Bapak Ibu sekalian. Karena ada kaitannya dengan penggunaan bahasa, apakah selama ini ketika Bapak Ibu diminta untuk mengajar di program internasional, apakah pernah Bapak Ibu itu mendapatkan semacam training ya, semacam pelatihan, semacam enrichment bahasa Inggrisnya itu loh Bu? Apakah pernah atau selama ini justru institusi nggak pernah peduli gitu, mau Inggrisnya Inggris apa, mau berkembang atau enggak gitu kan? Kira-kira pernah nggak mendapatkan semacam ya pengayaan, semacam training, semacam itu ya, hal itu yang untuk memperkuat kemampuan atau kapasitas bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, kalau pernah misalnya, Saya jawab ya Pak. oke boleh Bu Ria, silakan. Ada Pak. Ada ya. Jadi memang untuk dosen-dosen yang mengajar di kelas internasional itu diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bahasa Inggris seperti itu. Oh, itu berapa? Selama 3 bulan sepertinya. 3 bulan. Maksud saya begini Bu, apakah seberapa sering gitu? Apakah setahun itu sekali atau misalnya setahun 2 kali atau setahun sekali itu aja selama 3 bulan gitu? Atau mungkin berkala gitu? Iya. Yang mana Bu? Jadi setahun, jadi biasanya kayak gini mau awal semester ganjil gitu kita beri kesempatan ke dosen-dosen yang belum pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris untuk mengajari kelas internasional untuk mengikuti pembelajaran untuk enrich atau untuk mengingat kembali seperti itu. Untuk insertion ya, untuk
memperkuat lagi gitu kan. Iya. Saya tahu. Itu setahun sekali Bu ya? Iya, setahun sekali. Setahun sekali, oke. Kalau Bu Titi gimana Bu? Pengalamannya di mana tadi? Politeknik Negeri Jember, Pak. Ya, di Politeknik Jember. Ada nggak Bu tawaran-tawaran dari? Kalau workshop webinar kami lumayan intens sebenarnya Pak gitu. Jadi teman-teman kebetulan yang teman-teman yang di manajemen itu masih muda-muda gitu. Kalau saya kan ngikut aja gitu ya Pak ya. Tahun 2020 kami sempat dapat CLIL gitu dari IALF. Kemudian ya 2021 kemarin beberapa kali 2 kali workshop Pak tentang project based dan juga case study. Itu. Kemudian 2021-2022 ini kami sudah ke mana ya lanjutannya dari RPS itu lanjutan dari case study dan project based kami ada workshop juga tentang pembuatan RPS dan sebagainya yang nyambung dengan yang case study dengan project base yang tahun kemarin itu gitu Pak. Jadi setengah tahun ini baru 1 Pak. Oke, setengah tahun ini baru 1. Itu berkala Bu ya, maksudnya secara terprogram atau ya pokoknya seneng-senengnya pimpinan aja gitu? Oh ya enggak juga Pak. Ya biasanya memang berkala Pak. Jadi ada di Polija itu ada P4M gitu yang ngurusi seperti itu, jadi kami biasanya mendapatkannya juga dari lembaga. Ya, kalau yang insidental itu yang dari prodi Pak. Ya. Oke, berarti bagus ya ada apa namanya P4 apa M? P4M. Apa itu? Pusat. Aduh singkatannya apa ya Pak ya? Saya kok agak lupa. Pokoknya pengembangan diri lah gitu ya. Iya, pengembangan pembelajaran. Oke, pembelajaran. Oke, ya. Karena saya juga pernah punya pengalaman mewawancarai dosen juga. Jadi sejak awal katanya diminta untuk ngajar kelas internasional, nggak pernah dikasih ini Pak Nizam. Nah, terus gimana saya bilang? Ya pokoknya katanya maju terus katanya. Bahaya juga dia. Oke. Sementara Bu Neni dan Pak Hasbi gimana? Apa ada dari prodi, ada dari kayak tadi ya lembaga khusus kayak di Jember tadi ada P4M ya, atau seperti Bu Kurnia tadi ya yang setahun sekali memang disupport oleh institusi agar dosen-dosen punya kesempatan untuk ya belajar lagi, untuk merecall lagi gitu ya, agar kemampuan bahasa Inggrisnya bisa terasah lagi. Enggak ada Pak. Oh iya, itu saya takutnya lupa, tapi seingat saya untuk yang kelas ini tidak ada Pak. Oh belum? Iya, tidak pernah. Waduh. Dulu itu yang umum untuk dosen-dosen Polnek Pak, pernah gitu kan. Tapi ya untuk khusus itu sekali sehingga saya ikuti. Itu pun tidak full karena jamnya itu sore, karena setelah mengajar kadang kan capek atau gimana kami tidak bisa mengikuti full. Kemudian kalau khusus internasional nih kayaknya belum ada ya. Waduh. Belum ada. Kalau memang ada tawaran mau Bu ya ini ya? Ya mau saja Pak. Karena mau kan kalau Pak Asmi kan dia mencari pelatihan sendiri secara online gitu. Saya agak susah gitu. Iya. Kalau Pak Asmi sama? Sama karena sama satu prodi Pak. Kalau pertanyaan Pak Nizam tadi kalau ditawarkan ya mau Pak. Cuma kayak yang terakhir kan ada peningkatan kemampuan bahasa Indonesia itu PKBI. Masalahnya adalah batas umur pula Pak. Di situ kan 40 tahun ya, itu ya. Tapi kalau dari institusi sini tidak pernah Pak selama saya mulai mengajar di internasional plus program ini. Oke. Pak Nizam. Ya. Sharing ini Pak Nizam. Oke, Pak Amir silakan Pak Amir. Ini terus terang ini saya mengira ini pertemuan malam ini terkait dengan program dari Kementerian Kesehatan yang rintisan kelas internasional ini. Kami dari Poltekkes ini baru mau itu ada 38 Poltekkes di Indonesia. 20 yang sudah direkomendasi untuk rintisan kelas internasional. Justru baru mau Poltekkes yang 20 Poltekkes ini baru mau mulai ini Pak Nizam. Kira
pertemuan malam ini ada hubungannya ke sini, ke situ Pak Idijam. Oh ternyata saya kira seperti itu Pak Idijam, ada hubungannya ke situ. Ya Jadi nggak apa-apa Pak, ini, siapa tahu nanti jadi insight untuk Pak Amir kan kalau nanti ya itulah Iya, makanya masa saya bilang ya, udah ini ada apa sering informasi malam ini. iya. Begini apa dengan adanya RKI ini, RKI yang dari Kementerian Kesehatan ini Pak, justru kami ini apa dosen saya dosen bahasa Inggris, diminta untuk mensupport teman-teman dosen-dosen di tempat kami ini, dosen-dosen keperawatan, dosen bina untuk dalam rangka RKI tadi itu Pak Dijam. Iya. Ya, emang harusnya ya dosen bahasa Inggrisnya harus diberdayakan ya untuk membantu teman-teman dosen yang lain agar Inggrisnya bisa semakin terasa ya. Iya. Oke. Baik, saya kira kita akan menuju ke bagian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang MOOC ya. Mungkin sudah sering dengar istilah MOOC, MOOC ya. Atau ada yang belum pernah dengar istilah MOOC? Ya, itu yang ditulis oleh Bu Nur Fadila ya. MOOC. Mungkin ditulis Bu apa singkatannya? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terkait juga dengan pengembangan diri lagi ya. Jadi proyek ini memang nanti akan memfasilitasi semacam pengembangan diri secara pribadi ya, secara mandiri melalui MOOC ya. Nah, oleh karena itulah maka kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ditawari untuk difasilitasi ya dengan menggunakan MOOC ini ya, itu sudah ditulis oleh Bu Nurul Fadilah di singkatannya Basic Open Online Courses ya, jadi kayak kursus yang secara masif bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, kira-kira misalnya materi apa saja yang dibutuhkan ya, atau misalnya training apa misalnya yang dibutuhkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan proses mengajar Bapak Ibu sekalian di program internasional yang mungkin selama ini belum pernah ditawarkan. Nah, kira-kira kalau ada tawaran untuk belajar mandiri melalui MOOC ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu butuhkan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Zulfikar sekarang sudah boleh ngomong. Ya, silakan. Kira-kira apa yang dibutuhkan nih? Apakah ya kayak tadi misalnya training bahasa atau bagaimana cara membuat materi yang bagus, misalnya bagaimana cara menavigasi misalnya ya sumber-sumber ajar begitu. Kira-kira apa yang sangat mendesak yang Bapak Ibu butuhkan kalau misalnya ada tawaran untuk belajar secara mandiri melalui MOOC ya, Massive Open Access Course ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Ijam, mungkin saya mohon sharingnya gitu ya. Untuk MOOC atau Massive Online Course ini, kira-kira ini sifatnya self learning atau seperti kelas online gitu, atau self learning. Jadi kita bisa mengakses setiap materi dalam waktu yang tidak terbatas gitu, atau memang sudah on schedule sehingga kita harus mengikuti online course ini secara terstruktur dengan jadwal yang sudah disiapkan sebelumnya. Mungkin saya bisa dikasih sedikit gambaran tentang MOOC ini. Terima kasih Pak Zulfikar. Jadi MOOC ini lebih kepada self learning ya, belajar mandiri. Nah, karena kami belum tahu kan, karena apa kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah nanti ketika kami mendesain MOOC ini, kami akan mendesain materinya berdasarkan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi nanti mungkin ada misalnya berapa ya, entah 5 atau 10 hal, dan nanti dari tim itu akan membuatkan ya
ya entah itu mungkin semacam tutorial atau semacam short course ya, yang itu bisa diakses oleh Bapak Ibu kapan saja, di mana saja, dan open ya, akses ya, tidak berbayar. Oleh karena itulah maka menurut saya ini sangat penting, usulan ya, kira-kira apa hal yang terpenting yang Bapak Ibu butuhkan kalau misalnya ini ada kesempatan untuk menambah kapasitas tapi dengan belajar secara mandiri. Atau mungkin kalau Pak Zulfikar misalnya menginginkan course yang ada tutornya langsung, ya mungkin bisa juga diusulkan. Siapa tahu nanti tim berubah pikiran gitu ya. Ya mungkin ya yang pasti ya ada waktunya sepertinya perlu ada tutor juga gitu. Mungkin ada satu atau dua sesi di mana kita bisa mendiskusikan apa yang kita pelajari secara mandiri dengan tutor. Nah, terkait dengan materinya sendiri mungkin ya, bagi kami yang non English lecture atau dosen yang bukan bahasa Inggris, ketika menyampaikan materi di kelas internasional atau di kelas yang diminta dalam berbahasa Inggris, sebenarnya yang kami lakukan is exactly like deliver material Indonesian material in English gitu kan. Cuma memang yang menjadi kendala sendiri, kami kan tidak punya basic ya terkait dengan teaching subject in English gitu ya. Jadi lebih ke sebenarnya mengajarkan topik yang biasa kami ajarkan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris. Nah, tentu ada challenge sendiri ya ketika kita misalnya ngomong bahasa Inggris dengan orang yang secara sehari-hari berbahasa Inggris, misalnya ketika kita waktu sekolah di luar negeri atau ketika kita kursus internasional misalnya, kita memang ngobrol berbahasa Inggris, menyampaikan sesuatu bahasa Inggris dengan audiens yang memang bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi tantangan bagi kami biasanya adalah menyampaikan materi bahasa Inggris kepada audiens yang bukan punya kemampuan bahasa Inggris yang baik ya, atau yang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Kalau mereka yang belajar atau mereka yang subjeknya Inggris mungkin mungkin punya sertifikat tentang TESOL misalnya. Kalau kami kan tidak, jadi mungkin hal-hal demikian yang strategi-strategi khusus yang mungkin sangat penting bagi kami jika pada waktunya nanti kami diminta untuk mengajar di kelas internasional yang literally mereka tidak semuanya atau mereka umumnya sebenarnya bukan orang atau bukan mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris, tapi meminta atau dikondisikan untuk bisa berbahasa Inggris di kelas tersebut gitu, baik itu deliver material atau respon terhadap material yang disampaikan. Mungkin begitu Pak Nizam. Oke. Jadi kalau saya boleh kerucutkan, apakah yang dimaksud Pak Zulfikar itu semacam teaching content pedagogi, Pak? Iya, bisa jadi seperti itu ya, kalau memang istilahnya gitu. Ya, teaching content pedagogi in English gitu ya. Iya, jadi teaching ya nanti kalau kita tambahkan ya, teaching content in English pedagogy misalnya. Tapi isinya mungkin strategi-strategi bagaimana content teacher ini mengajarkannya dalam bahasa Inggris begitu ya. Iya, mungkin begitu untuk non English audience and non English teacher gitu kan. Iya. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Yang lain boleh silakan, kira-kira apakah ada hal-hal yang ingin digali ya? Apakah bisa cara mendesain materi? Boleh atau... Pak, saya. Bu Kurnia silakan. Iya, kalau saya sih kalau secara pribadi ada kesempatan ingin ini sih Pak, English speaking
seperti itu. Jadi English biar speaking maksudnya mengasah keterampilan bahasa memperlancar Inggrisnya. J gitu supaya Oke. kita bisa ngomong lancar tanpa mikir lagi gitu. Oke. Fluency, ya. Padahal ngomong mesti mikir dulu ya Pak. Sebenarnya ada Bu caranya yang paling gampang. Kalau ngomong Inggris nggak mikir lagi. Gimana Pak? Ya Bu Kurnia tinggal pergi ke Inggris atau ke Australia. Mungkin 3 atau 4 tahun. Nah, pulang-pulang ngomongnya nggak mikir lagi Bu. Tapi mahal Bu ya kalau cara itu jangan. Tapi terima Iya, kasih Pak, Bu. mahal Ya. Australia. Iya. Terima kasih Pernah tapi sih Bu. ke sana Ya Bu dulu. Kurnia ya. Nanti insya Allah nanti akan kami catat ya. Jadi apakah dimungkinkan melalui MOOC ini ada semacam ya pelatihan bahasa atau mungkin jangan-jangan kita bisa ngomong dengan bule ya gitu ya. Dengan bule dan Pak Le gitu ya. Supaya kita bisa lancar ngomong Inggris. Terima kasih Bu Kurnia. Yang lain boleh silakan. Pak, saya. Ya Bu Titi silakan. Pak, kalau misalnya tentang research gitu, maksudnya mungkin gimana, enggak, Pak? Maksudnya gimana Bu? Silakan disampaikan. Begini maksud saya, ya. Riset tentang pembelajaran, riset tentang pengajaran. Oh justru risetnya ya? Iya. Oke. Saya catat ya. Nanti dicatat oleh Bu Padina juga ya. Iya. Iya. Oke, apakah dimungkinkan misalnya ada semacam materi-materi terkait dengan ini hasil-hasil riset atau how to research? Ya, how to research, Pak. Oh, how to research Ya karena selama ini kan ya kami dosen itu kan memang harus nulis gitu ya, Pak ya. Tapi kadang-kadang karena materi kita itu yang kita sampaikan itu lagi gitu loh, Pak. Sama-sama aja gitu. Oke, berarti maksudnya how to do research in international class gitu ya? Ya, betul Pak. Oke. Sebenarnya kalau gitu bisa collab dengan saya itu Bu. Oke Pak, nanti kontak-kontakan ya Pak. Ya, karena kalau riset-riset tentang IMI saya kebetulan tesisnya tentang English as Medium Instruction di kelas-kelas international program, tapi di 4 perguruan tinggi satu di Semarang, 3 di Jogja. Oke, siap. Ya, kalau itu nanti di luar forum ya Pak ya. Kalau mau riset tentang itu. Dan saya sedang collab dengan Bu Malaini ya. Kami sedang membahas kalau Ibu Titi pernah mendengar istilah translinguising ya. Iya. Nah, itu translinguising. Oke, tapi terima kasih Bu ya. Nanti mungkin akan kami catat apakah dimungkinkan atau apakah sesuai dengan tujuan proyek ini atau enggak ya. Jadi kalau enggak nanti ya bisa hubungi saya. Oke, siap Pak. Ya, kita bisa co-authoring untuk tulis artikel ya. Oke, siap. Kalau Pak Hasbi dan Bu Dedi ada kira-kira usulan ya? Untuk peningkatan kapasitas diri ya. Saya sih lebih kepada itu Pak, peningkatan bahasa sih. Tapi yang disampaikan Pak Zul itu menarik juga gitu saya. Maksud saya berkaitan dengan persiapan pembelajaran. Ya, jadi karena yang dirasakan yang saya rasakan kekurangan itu kan masa dalam proses penyampaian materi di depan kelas itu juga menjadi masalah. Ya, sebetulnya kan kita itu harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ya kan, agar kita pede, agar kita nggak ragu-ragu gitu ya untuk mengajar menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di lain sisi kita juga harus dilengkapi dengan kemampuan pedagogis. Tapi karena kelasnya ini kelas internasional, boleh jadi kan strategi-strateginya agak berbeda dengan strategi yang dilakukan di kelas-kelas reguler ya. Bukan begitu Pak Asmi ya? Iya Pak. Oke, ya nanti udah Bu Nurpalidah itu udah dicatatnya udah ya.
Bu Neni, kalau ada silakan. Kurang lebih sama dengan Pak Hasbi, Pak. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semua materi sudah kita diskusikan, tapi saya masih memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, mungkin semacam kalau tiru-tiru anchor di TV itu semacam closing statement katanya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, mau ngomong apa aja silakan. Ya, pokoknya ini pernyataan penutup lah ya. Mau apa saja silakan Bapak Ibu boleh ngomong apa saja. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau, kalau enggak juga tidak apa-apa ya. Kalau enggak dirasa cukup ya sudah, tidak akan kita paksakan. Tapi kalau ada yang mau disampaikan sebagai closing statement boleh. Silakan, saya beri kesempatan. Kalau tidak, nanti akan segera kita tutup. Monggo silakan kalau ada yang ingin. Mungkin bagi saya yang belum berkesempatan mengajar di kelas internasional ya, Pak Nizam ya. Bagi saya tentunya penguasaan bahasa Inggris baik itu dan penggunaan bahasa Inggris ya, baik itu di kelas internasional maupun di kelas reguler seharusnya memang is a must ya untuk sekarang ya. Itu sudah menjadi sesuatu yang keharusan, minimal istilah-istilah yang universal itu memang harus diperkenalkan kepada mahasiswa dalam bahasa yang universal juga, di mana mereka dalam kondisi borderless saat ini tentunya penguasaan terkait dengan materi dalam bahasa yang universal yang umumnya yaitu bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang wajib bagi mahasiswa kita agar mereka bisa tentunya minimal bisa bersaing dan at least dengan mudah lah merecognize atau mengenali topik-topik atau istilah-istilah yang menjadi domain mereka masing-masing gitu. Mungkin Oke, gitu. Terima kasih Pak Zulfikar. Yang lain silakan kalau masih ada. Kalau saya ini bentuknya harapan Pak. Jadi artinya selepas FGD ini harapannya tuh kan yang tadi disampaikan bahwa pertanyaan Bapak tadi kan apakah pernah ada program-program peningkatan dari institusi dan sebagainya. Nah itu harapan ke depannya gitu Pak. Jadi artinya kalau mungkin modelnya MOOC itu kan artinya enggak ada kaitan dengan institusi. Jadi maksudnya bisa enggak kira-kira kemudian setelah ini ke institusi itu kemudian terbuka untuk kemudian meningkatkan kemampuan dosen-dosen yang kemudian memang dipersiapkan untuk mengajar di kelas-kelas internasional gitu. Karena kalau dari kita kan pasti sudah lumrah bahwa hal itu sulit gitu kan. Tapi kalau model seperti ini ya siapa tahu gitu kan, ada saja jalurnya kemudian institusi bisa terbuka gitu. Oh yang mau ngajar di kelas internasional kemudian seperti di Polinema atau di mana di Polijember ya. Itu kemudian secara rutin institusi bisa mengadakan kerjasama ke siapa lah gitu untuk kemudian tingkatan bahasa Inggris di dosen-dosen yang akan mengajar di kelas internasional Pak. Harapannya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pak Hasbi ya. Nanti iya, Pak. Moga-moga ya. Iya Pak. Moga-moga nanti ada jalan ya nanti. Iya. Kalau mungkin tim bisa memfasilitasi ya. Iya. Kalau dimungkinkan ya nanti akan kita catat ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian silakan kalau masih ada, kalau tidak ada sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara FGD kita pada malam hari ini ya. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu sekalian. Semoga sebetulnya tujuan kita adalah agar program internasional yang sejak tahun 2016 ya dicanangkan oleh waktu itu menterinya Pak dari Undip itu ya, siapa ya? Saya lupa itu ya. Pak Nasir apa ya? Saya lupa. Nasir Menteri Pendidikannya itu. Untuk memberikan kesempatan agar kita bisa minimal bilingual ya. Itu semata-mata yang untuk meningkatkan kapasitas lulusan kita agar bisa bersaing di dunia internasional ya. Terima kasih atas sudah menjadi bagian dari proyek ini. Semoga proyek ini tidak hanya sekedar proyek tapi juga ada impact-nya ya, terutama tadi harapan-harapan Pak Hasbi ya. Semoga nanti secara institusi menjadi masukan, tidak hanya menyelenggarakan program internasional tapi dosennya tidak diperhatikan ya. Semoga nanti bisa suatu saat, mungkin setahun atau 2 tahun lagi
ya institusinya sudah tergerak hatinya untuk memikirkan, tidak hanya memikirkan Bapak Ibu sekalian, tapi juga kapasitasnya semakin ditingkatkan. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan, tindakan, atau tutur kata yang tidak berkenan ya. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa lagi ya Bu Titi, kalau nanti mau masih tertarik untuk collab ya silakan hubungi saya, karena memang saya riset interestnya ada di English as a Media Instruction. Terima kasih atas perhatian sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk Terima kasih Pak Nizam. Terima kasih ya izin semuanya. live. Ya. Saya Terima kasih, izin live. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu Bapak Ibu. Maaf lahir